produk sendiri yang sepatu tadi, belajarnya itu sampai dibongkar gitu ya? Iya. Ya dilepas sih. Dibakar lah. Bukannya kita bakar. Tapi tetap yang mendampingi pengusaha itu harus dia kena pasang surut kehidupan. Betul nggak, Bang? Tips dan trik menjadi pengusaha itu. Cinta keluarga. Kedua, kita tuh jangan selalu berputus asa. 5 tips dan trik sukses berbisnis ala Bang Dato. Gacoknya Medan. Nah, kali ini kita ketemu di segmen Gecor Medan. Gecor kali pun. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Witri. Siapa? Bang Dato. Iya. Padanya Bang Dato. Jauh-jauh kita undang dari Sumatera Barat. Jauh ya? Ica-icanya. Bisa-bisanya. Jadi Bang Dato ini adalah salah satu pengusaha di Kota Medan. Jadi kan, Kedan, sebelum kita mulai, kita tanya-tanya, tapi ini kita mau tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya Bang Dato? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya tadi sampai di studio PGS? Ya lumayan lah, menempuh hujan lebat juga. Iya. Hujan ya. Jam berapa tadi nyampe sini, Bang? Nyampe nya tadi sekitar jam 1 lah, jam 1 habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur udah di sini. Nah, Kedan. Jadi Bang Dato ini nama bekennya dari abang kita ini gitu. Hari ini kita mau kupas tuntas seputar bisnis bareng Bang Dato. Nah, Kedan, jadi kalian penasaran nggak orang Medan dipanggil Dato? Coba kalian pikir. Aku nih penasaran, jadi cobalah kita tanya dulu, Wit. Kenapa namanya jadi dipanggil Bang Dato? Aduh. Karena dipanggil Bang Dato itu sebetulnya karena keturunan kita kan dari Sumatera Barat. Jadi kebetulan gelar kita itu memang Datuk Paduka Si Maharajo. Turunan raja-raja. Udah raja-raja ini. Jadi kalau sudah Datuk itu jangan lagi dipanggil namanya, tidak boleh. Yang dipanggil lagi hanya gelarnya aja. Gelarnya aja. Kalau orang Padang bilangnya Datua. Agak lucu. Cuman kalau di Medan biasanya Dato. Karena Tapi jangan kalian panggil to, jadinya Ato. Itu beda lagi, Wak. Oh, jadi abang ini lahirnya di Padang atau di Medan? Lahirnya di Medan. Nah, cuman waktu umur 5 tahun sampai tamat SMP di Sumatera Barat. Oh, jadi numpang lahir aja di Medan. Orang tua di Padang ya, Bang ya? Ya, kalau dulu kan di Medan, sekarang di Padang. Udah balik lagi ke Padang ya, Bang ya. Jadi punya 2 kampung ya, Pak. Ya enak kali ya. Jadi kalau mau lebaranan pulang kampung ke Padang. Ya, kalau aku nih lebaranan tetap aja di tembung. Iya, memang. Tahu kok tembung? Tahu lah. Nah, Kedan kita tanya lagi ya. Bang Dato ini punya istri berapa ya? Wah, Istri berapa? istrinya cukup satu aja. Cukup satu, karena kakak ada di sini. Iya. Coba di luar istrinya berapa, Bang? Tetap satu. Oh, mau minta nambah nggak? Enggak, tadi di briefing 2. Pengennya 2 ya? Ada 2 bedanya. Anak berapa, Bang? Anak cukup 3 lah. Cukup 3 anak lebih baik. Iya. Cocoknya lagi. Anak pertama umurnya berapa, Bang? Anak pertama umurnya 25. 25 tahun. Cowok cewek, Bang? Cowok. Jomblo nggak? Mama, nggak tahu saya. Nggak tahu ini agak-agak dijaga berarti ya, bukan dijelaskan. Udah patah pupus lah anak patah. Ya, mungkin kalau dia laporan sama orang tuanya mungkin masih jomblo. Tapi yang namanya dia di luar kita kan nggak tahu. Biasa kalau anak muda itu backstreet ya, Bang ya. Tapi kalau sebelum janur kuning melengkung masih bisa, Bang. Ah. Pepet terus. Sebelum janur melengkung. Boleh aja kalau berminat mengajukan lamaran. Oh, kirim CV ya, Bang ya. CV ya. Untuk anak kedua? Anak kedua usianya 21
tahun. 21 beda 2 tahun tahun. sama kita ya. Iya. Enggak, aku 17. Mohon maaf. Kok enggak 22? Sisa usianya 17. Jangan. Kalau yang ketiga, Bang? Ketiga 18, 17 mau ke 18. Mau 18. Baru tamat sekolah berarti ya, Bang? Ya? Mau tamat tahun ini. Rencana lanjut di Medan, Jogja? Ya, dia berkeinginan untuk di Pulau Jawa. Oh, Tapi ikut. entah bisa dia mintanya di Bandung, tapi saya mintanya tuh di Jogja aja. Oh, biar ada yang jaga ya, Bang ya? Iya. Oh, yang kedua, ketiga cewek, Bang? Yang kedua cewek, yang ketiga cowok. Tiga Jadi ya. yang di tengah jadi ratu. Oh iya Oh, ya, iya. satu-satunya perempuan. Dijaga, dipawangi jadinya, Pak. Iya. Nah, Bang Dato ini salah satu pengusaha di Kota Medan. Jadi sekarang lagi ngejalanin bisnis apa ini, Bang? Oh, sekarang ini lagi menjalankan bisnis kuliner kafe. Kafenya nama kafenya? Kafe Lina Cafe. Lina Cafe. Di mana itu, Bang, alamatnya? Alamatnya di Jalan Durung nomor 48 Pancing Medan. Pancing. Jadi kalian yang mau datang, kalau kalian mau makanan yang harga kaki 5 tapi rasanya bintang 5, cuma di Lina Cafe. Jangan lupa datang ya. Iya. Kalian kalau datang ketemu nanti sama pelayannya yang ramah-ramah. Karena kemarin kami itu baru datang ke sana loh, Win. Betul. Jangan lupa bawa ini mertua, karena ada menu yang untuk mertua. Iya, Iya bukan kan? untuk mertua, untuk menantu itu biar disayang Oh, mertua. untuk menantu. Nama menunya apa tuh, Bang? Nama menunya ramuan sayang mertua. Ramuan sayang mertua. Jadi kalian kalau masih jomblo, ya kan datang ke situ biar cepet dapat mertua. Mertuanya anaknya nggak dapet. Jadi, Win. Kayaknya aku perlu sering ke sana ya. Iya. Supaya Oh, mau ngapain nih? Udah beda nih. Dia dapat mertuanya. Dapat mertuanya dulu baru dapat anaknya ya. Jangan bang, nanti abangku ini pula. Iya abangku, betul ya. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis nih, pasti sepanjang perjalanan bisnis tuh nggak mudah ya, Bang ya. Iya. Kalau untuk dulu pertama kali mulai bisnis tuh bisnis apa? Kalau pertama kali itu saya waktu itu masih SMP aja. Masih SMP sudah berbisnis. Walaupun bisnis masih kecil-kecilan, tapi yang namanya kita masih anak-anak, ya seperti itulah bisnisnya. Waktu itu saya pulang sekolah sudah mulai ya bekerja. Katakanlah dulu bekerja kita buat sepatu. Buat sepatu itu ya bekerja sama orang lah dulu gitu kan. Tapi kita tuh nggak lama bekerja. Cuman kita hanya bekerja sambil belajar. Orang ini bisa jadi ini, kenapa kita nggak bisa gitu. Tapi perlahan-lahan kita pelajari lah. Itu dari SMP. Dari taman SMP. Taman SMP, aku taman SMP masih main kelereng, Wak. Guli. Kalau Kedan bilang masih guli. Main peta umpet. Abang ini udah jualan ya, udah bisnis. Udah bisnis. Tapi Wak, aku dari SD juga udah bisnis, Wak. Oh iya, ya, bisnis apa? Iya, bisnis bonbon karet. Jadi dulu tuh jajan ini Bang, dulu tuh jajan dikasih cuman berapa ya, 1.000 apa 2.000 kan. Nah, sedangkan pengennya jajan banyak. Kayak mana ya uang ini supaya nambah gitu kan. Jadilah mikir nih beli bonbon karet, ya kan. Dijual tuh satu gopek. Gopek kalau orang Medan 500. 500. Satunya dua 500 kan. Begitu dijual. Cuma sayangnya emang waktu itu karena ada kawan juga jual kayak gitu, kayak udahlah dia aja Persaingan ya, iya, persaingan. bukan nggak tahan persaingan, kayak lebih udah karena dia udahlah dia aja gitu. Padahal kalau ada orang yang seperti itu, kita tuh mungkin lebih termotivasi lagi, semangat lagi. Kenapa? Iya. Orang lain juga ada bisa jualan, kita juga mau jualan juga. Iya, iya Bang ya. Padahal yang mulai memang kita gitu Bang. Tapi semuanya itu juga penyebabnya karena keadaan juga. Atau istilahnya sekarang itu harus mepet. Kalau sudah mepet kita itu bakal kita semangat untuk mengerjakan itu. Tapi kalau kita nggak mepet ya mau santai-santai aja. Iya. Ya kebetulan Nggak ya, mental. kalau bahasa Medannya kalau aku itu dulu mepetnya itu karena memang dari kecil ditinggali bapak, udah jadi yatim. Jadi karena memang keturunan orang miskin,
Ya mau tak mau kita mau maju, ya kita harus bekerja. Itu dari diri kita sendiri, gak ada dari orang lain. Nah, itulah dari kecilnya udah mau seperti itu. Jadi kadang tuntutan itu mendukung ya. Iya. Terus dari SMP itu mulai bisnis sepatu tadi ya Bang? Sebetulnya sepatu sih belum. Belum. Pertama kali itu saya bisa jualan-jualan kue ke terminal. Oh. Jual. Itu yang buat orang tua Bang? Tidak, orang lain. Orang lain. Jadi Kita ya reseller. Iya, kita ambil, kita jual. Nah, gitu. Terus dari jualan kue itu next SMA atau kuliah tuh masih jualan lagi nggak Bang? Ya, setelah mau masuk tamat saya SMP itu, saya menganggur selama 2 tahun. Oh. Tidak melanjuti langsung ke SMA. Oh iya Bang. Sempat nggak sekolah. Mula-mula saya juga melanjuti SMA, cuman hanya bertahan saya cuma 2 minggu aja. 2 minggu aja. Kenapa gitu Bang? Karena memang saya itu kepingin ada uang lebih, Oh. tidak mesti dari orang tua. Gitu. Jadi Pada saat itu kalau umpamanya saya harapkan dari orang tua aja mungkin untuk sekolah aja pun mungkin nggak cukup. Nah, cuman karena kita laki-laki, kita punya prinsip kita tuh harus maju. Pada saat ini kita nggak sekolah dulu nggak apa-apa, biar kita dulu berjualan. Nah, atau waktu itu setelah aku tamat SMP itu balik lagi ke Medan. Nah, Oh, setelah tamat SMP balik ke Medan. balik lagi ke Medan. Oke. Nah, kan tadi kan tamat SMP, sekolah dulu SMA 2 minggu. Setelah 2 minggu rasanya tadi ya kurang-kurang, ya kita minta izin sama orang tua balik ke Medan. Oh. Balik lagi SMA ke Medan, Bang? Ya. Sekolah di Medan berarti Ya, SMA-nya? tapi sampai di Medan itu bukan langsung sekolah. Loh, jadi? Disitulah menganggurnya itu 2 tahun. Nah, dalam keadaan 2 tahun itu, aku tuh belajar buat sepatu. Belajar buat sepatu. Di mana? Nah, di daerah Sukarame sama. Oh, iya. Memang banyak di sana. Nah, dulu sepatu, gitu, iya. ya. Berarti mulai bisnis sepatunya itu waktu setelah SMP? Ya, mau masuk SMA lah. Mau Kan masuk setelah SMA. SMP kan mau masuk SMA. Nah, jadi waktu itu ya belajar selama 2 tahun itu ya kita kumpulkan uang. Nah, kita kumpulkan hasil kerja kita. Begitu terkumpul, ya udah kita masuk sekolah lagi SMA. Oh, belajar 2 tahun itu kursus, Bang? Tidak. Jadi gimana? Bekerja ngikut-ngikut orang sambil digaji. Oh, menyelam sambil Minum berenang. air. Kalau minum air tenggelam lawan. Iya. Sekalian nangkap ikan. Iya, biar dapet. Jadi setelah itu, Bang? Setelah itu kita sekolah, tetap bekerja juga seperti itu. Sudah mendekati mau tamat itu, kita punya pikiran begini. Kalau selamanya juga bekerja begini, ya juga kita nggak punya apa-apa. Nah, jalan sesuatunya apa? Tempat kita bekerja aja dia tidak bersekolah, kenapa dia bisa jadi pengusaha? Kita maunya seperti ini gitu. Cuma jalannya apa yang kita lakukan? Pertama kita lihat waktu dia melakukan penjualan itu, cara penjualannya bagaimana ya? Oh begini, dia mengantar barang ke toko, nah, dia tawarkan ini gitu kan. Jadi waktu itu kita lihat juga, oh seperti ini caranya. Oke, itu waktu kita bekerja itu kita lihat juga cara dia membuat polanya. Pola apa nih? Pola itu kalau istilahnya mal. Pola sepatunya? Ya, pola sepatunya. Pola sepatu. Oh, cara buatnya begini gitu. Dia pun juga tidak terlalu pintar. Wah, tapi karena memang dia sudah udah pengalaman dari ya, kita, ya dia buat seperti itu. Ya kita lihat juga, oh caranya begini. Kayaknya kalau kita sekolah bisa juga. Kalau anak sekolah yang melakukan itu pasti bisa. Iya, benar. Nah, cuman tetap timbulnya itu keinginan dari diri kita sendiri. Iya. Nah, kita karena kita kepingin maju itu, ya apapun kita lakukan. Jadi itu sepatunya itu buat sendiri atau ngambil dari orang lain? Kalau pertama itu kan ngambil sama orang lain. Nah, lama-lama karena kita memang sudah ada pelanggan, kita buat sendiri. Oh, buat sendiri. Ya. Produksi Itu sendiri. setelah SMA, setelah lulus SMA, Bang? Sebelum lulus. Sebelum lulus SMA Ya, itu sudah buat kelas sendiri? 3. Oh. SMA ngapain, Pak? Main nongkrong. Jadi waktu itu setelah kelas 3 itu
kita sudah mempunyai karyawan. Oh, udah punya karyawan sebelum mau kuliah? Dia mau kuliah. Kuliah, jalankan karyawan, usaha juga belum. Main aja gitu. Belum mulai ya, Wak, ya? Belum mulai. Terus katanya nih abang kuliah di salah satu apa ya sekolah apa ya itu namanya, kepelabuhanan bukan bang? Oh, di pelayaran. Iya, pelayaran ya. Pelayaran. Oh, itu gimana? Maksudnya seorang pengusaha itu bisa kuliah di pelayaran itu inspirasinya Ya, apa? makanya Gitu? Iya. Kan nggak nyambung ya? Kan? Iya. Sebenarnya begini, keinginan aku tuh dari dulu tuh kepingin jadi angkatan. Oh, Kepingin jadi angkatan laut. Jadi waktu itu kita nggak tahu, udah pernah mengikuti testing, tapi memang ya nasib belum beruntung. Iya. Jadi waktu itu ada di dinding atau di pinggir jalan tuh ada brosur atau spanduk itu gitu kan, mengatakan ini ada sekolah ini begini. Wih, gagah kali ya pakaiannya gitu. dari tampilannya. Gitu. Oh ternyata ini gitu kan. Syaratnya apa ini ya gitu kan. Begitu coba kita coba. Tapi pada saat itu setelah kita tamat pun bukannya langsung, kita juga sudah menganggur 1 tahun lagi. Oh, tamat SMA nganggur dulu bang? Nganggur dulu 1 tahun lagi. Itu ngapain selama setahun itu? Tetap kita mencari modal kita. Modal. Oh. Tetap cari modal. Modal untuk kuliah dulu. Untuk kuliah. Untuk kuliah, masya Allah. Selama kuliah masih jalanin bisnis Masih sepatu terus bang? tetap. Nggak berhenti ya, memang luar biasa. Waktu masih kuliah aja, waktu saya menjalankan bisnis itu sambil kuliah ngantar barang itu dititip di toko. Oh iya bang. Nah, sementara pemilik toko itu dia tahu bahwasannya itu kita anak kuliah di sana. Ya udah, titip aja di sini. Nanti setelah you pulang nanti kuliah, hitung-hitungan. Oh gitu. Jadi karena dia tahu kita tuh anak kuliah, dia percaya gitu. Bang, sebelum apa namanya udah punya pegawai gitu kan, waktu jual sendiri pernah nggak ditolak atau pernah nggak satu hari tuh kita nggak dapat pembeli? Wow, pernah. Bukan 1 hari aja. Jadi Berkali-kali sebenarnya berkali-kali. Berkali-kali Iya. ditolak ya dan. apa rasanya bang? Mula-mula ya rasa jenuh juga, rasanya seperti ini, waduh pahit juga ya gitu kan. Tetapi kita jangan patah semangat. Karena dalam hidup ini nggak ada itu cerita patah semangat. Kalau patah semangat berarti sudah mendekati ke yang akhirat. Oh iya benar. Harus nggak boleh nyerah ya bang ya. Nggak boleh. Witri ditolak cinta aja nyerah ya. Iya nggak Wi? Jangan buka kode sini mas. Bukan apa-apa. Nah kirain tuh ya bang ya. Semalam kami main kan ke kafe Lina itu, Lina Cafe. Ngelihat Lina Cafe yang sudah sebesar itu, modalnya itu dari ngumpulin yang waktu kuliah itu bang. Oh, udah bermacam-macam. Kalau waktu kuliah itu sudah jatuh bangun itu. Udah banyak kali ya bang. Sudah terjun bebas sudah pernah. Yang sudah naik juga udah pernah. Udah capek ya bang ya. Iya. Terus usaha sepatunya itu sampai kapan bang bertahan? Sampai menit kan 98 ya. 98. Masih umur 1 tahun. 1 tahun. Masih ngempeng lah. 1 tahun berapa bulan? tahun. Mei 98 ya bang? Iya, 98. 1 tahun 4 bulan kawan. 4 bulan. Kok ingat? Iya benar. Terus setelah usaha sepatu itu udah nggak jalan lagi, usaha apa lagi? Waktu itu kita bikin buat pakaian seragam pegawai. Oh semacam konveksi bang? Ya, Oh. tapi kita tidak mempunyai karyawannya, kita yang apa namanya mengambil sama orang lain. Oh gitu, jadi Cuman pemasarnya kita cari. Oh, kita ambil pesanan, Ya, gitu bang. ya. Baru Nanti kita kasih ke bagian produksi, bagian orang lain lah. itu bertahan berapa lama bang? Itu bertahan 3 atau 4 tahun ada. Berarti lebih lama sepatu tadi ya bang ya? Ya, karena sepatu tadi itu kan memang cikal bakalnya untuk bisa sekolah. Iya. Oh, paling Semangatnya. ya. Semangat Paling sekolahnya terkesan ya luar itu biasa. ya. Nah dari setelah usaha konveksi tadi, terus usaha apa lagi bang? Wow, sebetulnya Jadi banyak ya. banyak juga, karena memang saya hobinya itu di marketing, saya hobi ibarat Iya. seperti MLM. Saya suka dulu gitu. Dulu kan banyak dulu itu nih. Iya. Saya suka karena yang saya cari itu sebenarnya bukan hasilnya. Yang saya carinya itu
tekniknya, bagaimana cara mendapatkan uangnya gitu kan. Bukan hasil uangnya yang didapat gitu. Tekniknya dulu ya, Ya, Bang, seperti belajar. mengikuti seminar, saya suka dulu. Oh. Oke, dan sebentar ya, ini lalatnya kok dari tadi mengganggu ya? Maaf. Ada lalat masuk studio Kedan. Mana dia nih? Udah. Nah, setelah pengalaman banyak usaha, banyak bisnis yang dijalani gitu kan, Bang. Pengalaman yang paling manis dulu nih. Pengalaman paling manis berbisnis itu apa tuh? Paling manis itu, saya selain dari itu sebetulnya ada lain lagi. Jual beli tanah, jual beli rumah. Oh, jual beli. Besar. Itu pun waktu di Padang saya juga buka ternak lembu, Ternak lembu. penggemukan lembu. Setelah itu ada lagi, Bang? Sebelum Sebut semua, Bang. Witri mau denger nih, nggak tahan ya. sebelum ini pun lagi ada juga kita bikin usaha tambak udang. Tambak udang itu masih berjalan sampai sekarang, Bang? Sebetulnya usahanya masih berjalan, tapi tidak kita yang menangani. Gitu. Oh, udah di-handle orang ya, Bang ya. Tapi masih ada sampai sekarang. Masih ada, tapi kita yang punya. Jangan lupa di mana, Bang, itu? Di daerah Serge, di daerah Siangbuan. Oke. Nanti saya Kalau kesana ya, Pak? iya, kalau kita ke sana, Pak, singgah. Iya, ngapain? Mana tahu dibontoti. Boleh, pasti bisa. Kalau ke Satu sana biji masih aja. bisa kita bontotin. Satu aja dikasih. Bontot udang. Kalau yang udah masanya nanti di kafe aja. Oh. Ada udangnya. Betul juga. Kode kali, Bang. Kalau kan ini bawa, kalau orang kan biasa basi nggak usah gitu. Kalau aku langsung ambil. Enggak, kalau aku nggak usah. Ini bawa, kalau kan dipaksa nih. Ini, oh ya udah kalau maksa gitu acaranya. Iya, basa-basi dulu di awal. Setelah perjalanan itu tadi ya kan, Bang, belum dijawab nih. Yang paling manis dari bisnis itu apa? Sebenarnya yang paling manis itu ya termasuk jual beli tanah itu paling manis. Itu apanya yang manis? Hasilnya tuh. Iya, hasilnya lebih banyak dan pada saat itu juga memang daya beli juga lebih bagus. Lagi tinggi-tingginya ya, Bang. Iya. Itu tahun berapa, Bang, jual beli tanah? Itu tahun berapa itu ya? Waktu tsunami Aceh tahun berapa? Lupa saya. 2004. 2004 ya? Iya. Jadi sekitar tahun 2000-an ke 2004 itu. Oh, itu bisnis tanah terus ya, Bang? Iya. Kita Memang investasinya di tanah. Memang hasil yang banyak itu hasil yang paling manis. Iya, betul sih. Kalau kira-kira sampai sekarang hasil yang paling besar kisaran berapa itu? Wah. Nah, ini dia. Kalau itu rahasia perusahaan. Siap. Atau boleh denger berapa M gitu? Juta atau ratusan gitu. Ember nggak ada di sini ya? Nggak mungkin, ratus juta nggak mungkin. M ya, M. Udah M ya. Aduh. Luar biasa ya. Kalau itu rahasia lah ya. Siap. Rahasia ya, Kedan. Pengen tahu kali, kepo kali kan? Nggak apa-apa. Tergiur juga. Biar jadi motivasi. Betul, kan? jadi Dari motivasi. bangun usaha dari masa sekolah gitu, Bang. Tapi pada intinya setiap apapun yang kita lakukan, usaha, kalau kita yakin, pasti akan berhasil. Iya, benar. Optimis. Dan jangan putus asa. Konsisten satu lagi. Optimis, konsisten ya, Bang. Ya. Aduh. Terus dari semua perjalanan bisnis yang paling buruk pengalamannya itu apa, Bang? Yang paling buruk pada waktu itu saya menjual barang di mana itu ya? Di Aceh ya. Di Aceh Pernah itu. ke Aceh juga jual? Oh pernah. Pernah ke Aceh, pernah ke Malaysia, Malaysia. pernah ke Batam. Mantap. Keliling ya. Waktu itu yang paling buruk itu ya di Aceh. Sampai sekarang uang saya nggak dibayar. Gila. Oke, Dan, kalau kalian masih punya utang tolong selesaikan dulu. Kalau entah siapa Jangan tahu dibawa. nonton, entah siapa Iya, nonton. siapa tahu yang nonton. Kalau ingatkan dulu. di Batam dulu paling buruknya itu orang beranggapan aku. Oh, Emang agak sedikit mirip sih. Jadi begitu kita masuk dia berbahasa. Jadi karena kita tidak mengerti, jadi dia gak jadi ngambil barang kita. Emang agak-agak mirip sih lah. kalau aku Enggak sih. enggak ya. Kayak orang tembong kali. Tembong kali. Lalat ini, Wak. Belum mandi, Wak. Nggak tahu mungkin ya. Nah, tadi kan, Bang,
Tadi apa jawabannya? Hal yang paling buruk itu tadi bang? Hal yang paling buruk tadi di Batam seperti itu tadi. Itu waktu bisnis apa itu? Itu tetap sepatu juga saya kirim ke sana. Oh, sepatu. Pernah nggak bang? Maksudnya, dalam berbisnis itu jatuh sejatuh-jatuhnya, nggak punya apa-apa sampai ngejual semuanya itu pernah nggak? Kalau kita nggak pernah. Nggak pernah ya. Alhamdulillah. Nggak pernah. Cuma jatuh tetap jatuh tapi masih tetap bangkit. Tuh gimana jatuh tuh wajar, ya kan? Jatuh berkali-kali wajar, cocok bang. Iya. Tapi gimana cara kita bisa bangkit lagi dan bangkit lagi? Ngeri kali ya, Mbak, ya. Cocok ya dan. Cocok kan. Nah, selama perjalanan bisnis itu kan pasti pernah gagal gitu ya kan Mbak? Iya. Pernah nggak abang tuh dapat penolakan dari keluarga kayak, udahlah nggak usah bisnis lagi lah, udah cari kerja aja gitu? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah ya bang, sama sekali ya? Tidak pernah. Keluarga selalu support? Iya. Karena dia tahu kita melakukan itu kan memang karena kemauan kita sendiri. Nah, jadi bahkan tamat sekolah pun kita boleh katakan nggak pernah cari kerja. Hanya cuma sekali aja dulu melamar pekerjaan. Cuma sekali. Cuma sekali aja. Cuma sekali bang? Nah. Setelah lulus kuliah, Iya. sekali ngelamar kerja? Sekali melamar kerja. Diterima nggak bang? Ya pertama diterima, ikut testing. Pertama lulus, yang penentu nggak lagi. Gagal. Memang kita gitu untuk usaha. Iya, memang itu udah garisnya ya kan Wak? Tapi emang luar biasa, cuma sekali ya Wak ya. Aku udah berapa kali ya, mungkin lebih dari 30, 40 lebih. Iya betul. Belum ada dipanggil ya, alhamdulillah. Curhat ya Wak ya, curhat ya. Ya Allah, luar biasa emang. Tapi kan Bang, pernah nggak sih yang kayak dibilang, udah capek-capek kuliah, kenapa nggak kerja gitu? Karena kehidupan sosial di negara kita ini kayak kuliah harus kerja nih. Tuntutan ya. Kayaknya dulu pernah mau melamar kerja. Jadi waktu itu lingkungan saya, kawan-kawan saya itu orang kantoran, termasuk untuk membuat baju seragam dinas itu tuh ada orang kantoran. Jadi waktu itu dia bilang begini, Pak, aku mau kerja lah Pak di kantor itu, bisa nggak aku kerja Pak? Kau bodoh kali mau kerja. Kenapa? Kami yang udah tua-tua begini aja, kehidupan kami begini. Kau aja baru kemarin, hidupannya sudah lebih hebat daripada kami. Untuk apa kau bekerja? Bagus ini aja kau teruskan gitu kan. Nah, kami yang sudah punya anak, punya cucu aja, tengoklah keadaan kami seperti ini. Kau aja yang baru kemarin, boleh dikatakan kan sudah oke lah gitu. Nah, jadi kawan-kawan itu mematahkan jangan bekerja. Harus tetap lanjutin bisnis ya Bang ya. Kalaupun kita bekerja mungkin nggak berkawan sama dia lagi. Karena mungkin jadi kita bekerja udah jadi anak buah dia. Iya betul. Kalau jadi pengusaha pebisnis tuh kayak bebas ya kan Bang. Jam kerja juga bebas, tapi walaupun bebas pikiran mikir terus. Iya, kerja terus ya. Iya betul. Waktu itu kawan-kawan seperti itu waktu aku dulu memasukkan pakaian buat pakaian dinas itu, karena kita kan ketemu atau berkawan dengan orang-orang kantoran itu, mulai dari kalangan tukang sapu sampai atasnya kita berkawan. Makanya dia bilang dia udah bertahun-tahun bekerja, mungkin masih naik angkot. Kita baru mulai jadi usaha aja, dilihatnya kita sudah punya kendaraan gitu. Nah gitulah, ngapain lagi kau kerja gitu. Betul. Jadi ini menjanjikan. Kalau konsisten lah. Benar, kalau konsisten. Terus gini Bang, kalau disuruh milih, ini kan bisnis nih udah menghidupi kehidupan abang dan keluarga gitu kan. Kalau disuruh milih bisnis dan keluarga, Dua-duanya dong. harus satu nih Bang, harus satu. Ini pertanyaannya nih pilihan. Harus satu. Keluarga. Kenapa alasannya Bang? Usaha itu tanpa ada dukungan dari keluarga, tanpa ada dari support dari orang-orang kita cintai, itu nggak akan jadi. Support itu yang utama ya, support. Ya, mumpung ada lagi Nyonya sih, tanya aja sama Nyonya, ada nggak supportnya? Senyum-senyum ya Pak, senyum manis sekali kayak ini. Ternyata abang dari tadi senyum karena ada kakak di belakang lagi. Gitu sih, selalu support Wak. Aku penasaran nih Wak, jumpa sama kakak ini kayak mana? Wih sih. Langsung kok.
Kayaknya kakak tuh selalu setia Iya. mendampingi ya. Iya, sampai kesini pun didampingi. Gimana tuh bang? Ya, termasuk tadi yang kita di bangku kuliah yang di pelayaran itu tadi. Ya, sama-sama kita satu kampus, satu apa ya? Mungkin ada jodohnya di situ, ketemu. Cilok ya, Kak. Jadi kakak ini kakak senior atau junior nih bang? Kalau dari segi kelasnya ya kakak senior. Kalau dari usia? Kalau segi usia ya masih junior saya. Oh. Jadi ini kalau di kampus kan dikenalnya senior junior ya kan? Bang Dato itu dia main-main sama kakak-kakak loh gitu. Oh iya pasti, ada yang bilang gitu. Iya kan bang? Ada. Pengalaman. Iya. Gosip ya, jadi Iya, gosip. jadi gosip. Rupanya gosip itu adalah realita yang tertunda. Betul juga, betul. Pada akhirnya memang ngundang ya Pak ya. Jadi bang waktu masih ini nih sama kakak, waktu itu waktu pacaran ya kan, ece-ecenya waktu main, uang udah punya uang sendiri ya, nggak minta orang tua ya. Oh enggak lah. Iya, usaha Udah punya sendiri. Udah punya sendiri. Karena kita punya sendiri makanya kita pede menghadapi perempuan. Gila. Kalian laki-laki malu kan? Ya masih minta uang, malu ya. Malu lah kalau masih minta uang terus pacar-pacaran Pak. Jadi Ngapain cewek pakai uang orang tua? iya, Malu nanti ya. lah dulu gitu kan Pak. Iya betul. Baru biasa Win. Jadi Wak, jadi Kedan, kalian itu kalau mau bisnis tadi harus tetap konsisten gitu. Gitu lebih kurang ya Wak. Betul, konsisten. Jiwa-jiwa bisnis itu ada nurunan nggak ke anak-anak? Kayaknya mungkin ada mungkin. Ada. Anak keberapa? Anak keberapa nih? Atau semua anak nih? Iya, Ya kalian nampak sekarang ini yang pertama maksudnya. yang pertama. Udah mulai bisnis. Iya. Bisa dilirik Wak. Kenapa bisa berminat? Kayaknya sebelah kanan abang tuh, aduh dari kemarin. Enggak pendek aja, Bang. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau serius enggak apa-apa juga. Yang penting lamaran masukkan aja. CV terus Wak. Nama, pengalaman kerja. Enggak, memang pengusaha ini salah satu cowok idaman ya. Iya betul. Pasangan idaman itu pengusaha, Masya Allah. Tapi tetap yang mendampingi pengusaha itu harus dia kenal pasang surut kehidupan. Betul nggak, Bang? Iya. Yang tahan banting ya, Mas. Iya, harus tahan Jadi banting. kakak kita ini luar biasa Luar ya. biasa, tahan Dari banting. zaman kuliah sampai sekarang, Masya Allah. Itu waktu sama kakak itu jalanin bisnis juga kan Bang? Masih, ya. Pernah nggak kayak kakak, kok masih bisnis aja? Bisnisnya kok nggak maju-maju? Pernah nggak gitu Bang? Nggak pernah ya. Selalu mendampingi. Iya selalu. Kata-kata kakak yang paling abang ingat selama ini, selama mendampingi abang ini apa ya? Wah, ini larinya ke cinta lagi, bukan Iya. ke usaha. Salah satu pendukung usaha Iya, cinta benar. ya kan, Pak? Apa ya dulu ya? Udah lupa juga saya. Nunggu bener. Atau grogi nih ada kakak di dalam? Iya bener grogi. Yang paling abang ingat nih dari kakak yang setia mendampingi itu apa? Pernah apa? Pernah ngomong apa gitu? Atau waktu abang lagi jatuh-jatuh, kakak ada ngasih support. Ya, kalau mama kita lagi jatuh, ya kalau kakak ya tetap ngasih support gitu kan. Namanya usaha, ya tetap ada jatuh bangun. Tapi tetap kita kembali ya usaha lagi, ulang lagi gitu. Jadi kita lakukan apa yang terbaik, ya kakak tetap mendukung. Masya Allah, luar biasa. Mantap kali kak. Kami perlu berguru nih. Iya. Guru. Berguru jiwa-jiwa strong ya kan Pak? Itulah. Emang harus banting. Jadi tadi dengar-dengar Wak nih mau ngasih game. Games iya, jadi ini Jadi Bang. kita masuk ke sesi games. Kami ada games Bang, ini gamesnya jawab cepat. Jadi kayak tadi lah pilihannya ada 2, tapi harus jawab cepat gitu. Ini pilihan dan harus dijawab cepat. Cepat. Kayak misalnya biru hitam. Hitam. Contoh ya, kasih contoh cek. Kalau misalnya makan tidur. Tidur. Anak rebahan ya Bang. Aku nggak makan. Tidur. Oke, kita mulai Bang. Mulai ya. Ya. Pertanyaan. 1, 2, 3. Kuliner traveling.
Kuliner. Nasi goreng ala Lina atau mie tiaw ala Rani? Eh, Aduh Kak, curiga ya. Gak ikut. Jebakan sekali. Nasi goreng ala Lina. Iya, tetap hati-hati. Terus lah. Kemeja atau kaos? Meja. Naik angkot atau naik becak? Naik beca. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Istri atau anak? Dua-duanya. Dua-duanya. Satu. Istri atau anak? Ya tetap dua-duanya. Ya, gitu. Yang terakhir ya, yang terakhir. Istri satu atau nikah lagi? Ya istri satu, tapi kalau nggak ada lagi nikah lagi. Jawabannya, aduh, siapa ini piring udah terbang-terbang lah di rumah Wak. Iya benar-benar. Kita lanjut ke Jadi nih Bang, ya kan, kalau dari Abang nih, tips dan trik jadi pengusaha itu apa? Yang bisa tahan banting, yang bisa bertahan sampai sekarang itu tipsnya apa dari Abang? Pertama kali itu kita harus cinta keluarga. Iya. cinta keluarga. Karena semua yang kita lakukan itu kan demi keluarga. Yang kedua, kita tuh jangan selalu berputus asa dan jangan bersifat syirik atau dengki kepada orang lain. Itu pun kita harus banyak-banyak sedekah. Jadi kalau banyak sedekah, ya rezeki itu kan mungkin bertambah lagi. Banyak-banyaklah mengasihi anak yatim. Kebetulan besok di tempat kami juga mengasihi anak yatim. Masya Allah. Kalau memang besok ada waktu silakan datang ke Lina Cafe. Datang ya, Nanti kita apa? Bilang sama bos. laporan dulu. Laporan dulu. Dia proposal. Yang ketiga ya? Ya. Yang ketiga Bang? Ya, pokoknya jangan putus asa lah. Situ jangan lupa sama yang kuasa. Oke, itu yang paling utama ya Bang. Paling utama. Kita sambil bekerja ya, jangan lupa berdoa. 4 tadi ya. Yang pertama cinta keluarga. Cinta keluarga. Yang kedua jangan putus asa. Yang ketiga bersedekah. bersedekah. Yang keempat Jangan lupa sama orang tua. Jangan Karena orang lupa. tua adalah salah pendukung kita. Tanpa ada restu dari orang tua, kita nggak jadi apa-apa. Iya. jadi 5 ya Wak? 5 Wak. 5. Terus ulang Wak coba. Ulangi. 1. Apa lagi? Cinta keluarga. Oh ya, 2. Iya kan? Jangan putus asa. 3. Bersedekah. 4. Jangan lupa sama yang di atas. Iya, yang kelima. Jangan lupa orang tua. Iya, pasti. Jadi pesannya 5 trik. Apa nih? Ala Bang Dato. Dato. 5 tips dan trik sukses berbisnis ala Bang Dato. Oke, jadi aku juga masih penasaran ini. Iya, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Iya, masih penasaran. Sejauh Abang berbisnis ya kan, orang tua pernah nggak sih? Ini orang tua kan jauh ya Bang. Iya. Abang kan merantau sendiri di sini. Pernah nggak nanya gimana bisnis atau kenapa bisnis, kenapa nggak kerja gitu? Ya, namanya orang tua pasti adalah bertanya dia. Bagaimana keadaan sekarang? Mana usahanya gitu kan? Ya kita bilang kadang-kadang ada yang kita sembunyikan sama orang tua. Kita tidak mau ngasih tahu yang jelek-jelek kadang-kadang. Itu kita pendam sendiri aja. Itu nasib anak rantau. Memang nggak pernah rantau ya? Pernah. Pernah apa nih? Tembung melawan. Oh iya, sedikit ya. Memang kayak gitu harus. Kalau kita laporan bilangnya baik-baik aja. Padahal nangis di belakang. Nangis. Sebenarnya kalau nggak merantau pun kalau orang tua nanya pasti jawabnya yang bagus-bagus. Iya benar sih benar. Karena kan kita juga nggak mau menyusahkan orang tua. Iya. Kalau kita kasih tahu yang jelek-jelek, kadang-kadang orang tua juga bisa saja pingsan. Kepikiran Iya, ya betul. Bang, ya. Iya benar. Kepikiran anaknya itu di sana udah makan belum? Iya, ternyata kayak gitu ya Wak. Kadang kemarin waktu pulang juga mamaku juga kayak gitu cerita. Kadang tuh kalau misalnya di sana kepikiran gitu, udah makan apa belum? Kan pernah juga nih Bang, anak lokal nih ceritanya. Jadi memang udah nggak ada lagi uang sama sekali. Cuman segan mau minta uang, tapi cemana ya kan? Paksa kan telepon mama. Nggak ada uang, mak nangis rupanya mama di sana karena dengar anaknya nggak makan ya. Sedih memang Pak. Tapi beda juga anak laki-laki sama anak perempuan.
Kalau laki-laki itu karena dia merasa bertanggung jawab itu memang lebih banyak yang disembunyikan daripada yang perempuan. Iya sih benar. Tanggung jawab laki-laki lebih ini ya Bang ya. Kalau bisa dia mendapati kita tuh sudah berhasil, jangan dia tahu tuh kita merana. Iya, itu sih memang. Setelah jadi orang tua juga ngerasa gitu ya Bang. Khawatir sama anak di rantau. Ntar lagi kita jadi orang tua. Oh iya. Amin. Bener juga. Dewe ya. Iya. Tapi harus minta tips dari kakak Iya, supaya jadi yang tahan Guru. banget. Jadi Wid, Yes. kau masih ada yang penasaran nggak sama kisah berbisnis? Kisah berbisnis ini sebenarnya masih banyak ya kan perasaan. Aku nggak contohnya juga nih, mohon maaf. Karena kalau nggak ini lupa ya kan. Nanti lupa. Sebenarnya tadi mau ini sih mau diajari buat yang penasaran ini ya, bahkan buat produk sendiri yang sepatu tadi kan sampai katanya dibongkar gitu ya Bang ya. Oh iya. Belajarnya itu sampai dibongkar gitu ya. Iya. Kayak mana tuh Bang? Ya, kita kadang-kadang bertanya sama bos kita itu aja, takut kita nggak mau diajarinya. Jadi kita curi-curi. Jadi Abang memang nggak belajar sama orang, memang belajar sendiri. Iya, kita beli aja satu pasang, kita diam-diam kita bongkar. Apa bongkar sendiri? Bongkar sendiri. Bongkarnya gimana tuh? Dilepas sih sama? Ya dilepas sih. Dibakar Bang. Bukannya kita bongkar. Kan nggak terbayang gitu dibongkari satu-satu. Ya, memang kita anggap aja itu namanya kita beli, kita bongkar, anggap aja itu nanti barang itu ya nggak ada lagi. Investasi awal ya Bang ya. Investasi. Jadi setelah dibongkar, akhirnya mikir buat sendiri. Ya, nanti kita ciptakan polanya seperti itu, nanti kita polanya. kembangkan lagi juga semua itu, dan kita cari bahan yang seperti ini di mana jual, dan apa-apa bahan-bahannya ini gitu kan. Tapi karena kita sudah terbiasa bekerjanya itu, pasti dengan cara itu kita sudah mengerti. Ikut bekerja tuh 2 tahun waktu itu Bang. Baru Setelah itu mulai sendiri. mulai sendiri. Oh. Jiwa usaha emang luar biasa. Kalau aku memang usaha-usaha kecil aja sih Bang, kayak misalnya reseller gitu-gitu aja. Nggak sampai yang buka bongkar-bongkar produknya, emang itu udah di luar nalarku sih. Kayaknya jiwa Masih usaha punya nalar? Masih. Mas. Oh masih Mas. Nggak, kayaknya aduh luar biasa sekali itu sampai dibongkar-bongkar gitu kan, semangatnya luar biasa. Karena kalau nggak kita bongkar, itu tadi siapa yang mengajari kita? Iya Betul betul. sih, benar. Belum tentu. Kalau orang mengajari, pasti dia akan takut nanti kita saingi. Iya betul. Kayak ada orang jual makanan nanya resep, kan Apa? itu kayaknya gitu. Ya, sama dengan itu. Luar biasa kan lo Pak? Nggak bisa lagi Gacor. kita bilang, nggak berkata-kata lagi nih. Gacor. Gacor kali lah Bang ini memang. Tadi ada pernah bisnis di tanah juga ya Bang? Pernah juga, penasaran sama bisnis tambah. Bisnis tambah itu banyak Bang? Berapa banyak bisnis tambah itu? Tambah itu kalau sekarang itu kan sistemnya itu satu kolam itu kan ukuran 20 kali 20. Iya. Yang sistem sekarang itu yang pakai terpal. Oh. Nah, pakai terpal. Ada berapa kolam itu Bang? Ada sekitar 1, 2, 3, 7 kolam ya. 7 kolam. Satu Isinya? kolam bisa menghasilkan? Satu kolam bisa menghasilkan sekitar 1 ton sampai 700 sampai 1 ton. Jadi 7 kolam 7 ton. Itu isinya Udang udang semua ya. Iya, udang semua. Jadi kalau kita main sekilo-sekilo lah. Iya boleh. Gila ada 7 ton. 7 ton. Cuman kalau usaha udang itu kalau mahalnya itu kita dipakan itu dimakan. Oh, pakan udang. Karena harganya itu tetap naik, sementara nanti waktu kita panen pas lagi udang itu lagi turun ya turun. Oh, ngikutin harga pasar. Ya kelemahannya itu. Cuman kalau yang di tanah tadi tiap tahun kan makin naik ya, Bang? Ya, tapi kalau kita nggak punya uang yang lain ya uang kita tersimpan di situ. Oh, ini lagi tips, Bang. Tips dari Abang kalau misalnya nih kita nih punya usaha, terus tiba-tiba usaha itu bangkrut nih bisa dibilang. Kita nggak punya pegangan lain, itu boleh nggak sih, Bang? Ya sebenarnya begini, kita kan mulai usaha. Usaha itu begitu udah ada hasilnya, hasilnya ini diinvestkan aja dulu ke tanah atau ke rumah atau katakanlah ke emas gitu. Jadi begitu saatnya
ada masanya bisnis yang ininya ambruk, supaya kita bangkit lagi, kita pun nggak usah utang dulu pun nggak apa-apa, supaya jangan pusing kepala kita, nggak usah utang, jual aja, ini salah satu. Oh, jadi tetap harus ada pegangan di investasi ya Bang? Iya. Kalau kita utang lagi nanti begitu ambruk lagi, ya bisa-bisa agunan kita juga disita. Oh iya. Jadi memang disarankan untuk invest tanah ya. Iya. Ya, terserah. Terserah. Pokoknya kita itu disarankan untuk investasi, di luar kita ada usaha gitu. Jadi waktu usaha itu benar-benar ambruk dan nggak menghasilkan, kita masih ada pegangan gitu. Itu yang aku lakukan selama ini. Oh, Kalau orang lain kita nggak tahu ya. Iya. Ya, ini tips ala Bang Dato satu lagi. Jadi 6 kan, Wak? 6 ya. Coba tes lagi, Wak. Mati kita. Ini dia nih kelemahan mengingat. 1, cinta keluarga. 2, Jangan putus asa. Yang ketiga tadi sedekah. Yang keempat, jangan lupa sama Yang Maha Esa. Yang kelima itu cinta orang tua. Yang keenam, jangan lupa investasi. Investasi dalam bentuk apa aja bisa ya, bukan harus tanah atau apa, terserah. Pokoknya ada investasi sebagai pegangan. Benar, Wit? Betul. Oke. Kayaknya cakap-cakap kita udah siap. Udah siap belum? Udah siap. Game sudah? Udah. Boleh sambil diminum, Bang. Iya. Banyak cakap, bukan aku pada tadi aku minum memang. Iya. Ini kering. Kalau pantunnya orang Medan, gluduk-gluduk, minum lagi, Wak. Ya mohon maaf ya. Ini kering ya. Boleh Bang sambil minum. Boleh juga. Kalau kata orang Medan, gluduk-gluduk nggak hujan-hujan. Cakep. Kok kayaknya. Terus Duduk-duduk nggak jajan-jajan. Kayak mana tuan rumahnya ini, Wak? iya juga. Aduh. Nanti kita ya ke Lina Cafe aja. Ayo betul. Aman ya, Kak? Kode Kamede ikut nggak? Kalau udah going semalam postin ini Ya harus ikut ya. Iya selir aja semalam ya. Ikut semalam. Nyesal kesal. Nggak apa-apa. Jadi kedan-kedan obrolan seputar bisnis dan tips dan trik ala Bang Dato ini udah kita kupas tuntas hari ini. Cocok, Wak? Cocok. Jadi kami terima kasih sama Bang Dato yang udah menyempatkan waktunya bisa hadir ke sini. Ini perdana loh ya. Perdana kita podcast dengan bintang tamu Bang Dato. Dan memang ini juga perdana Bang Dato berkamera dia. Iya benar, sama-sama. Jadi karena ini sama-sama perdana, mohon maaf ya. Jadi kedan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke Wak Kelen, ke Kakak Kelen, ke siapa lagi, Wak? Cakep. Tiga sih lagi. Tetap di PGS Indonesia. Gacor.